Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Saya nggak akan tanya penonton weekend mau kemana. Karena pasti di rumah aja kan. Hujan soalnya. Bukan masalah uang. Masalah bayar. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kecerdasan buatan atau AI yang katanya bikin hidup lebih mudah. Mesin makin pinter, fitur makin liar, tapi kendali sering ambyar. Di awal tahun ini ada polemik dari ruang digital yang bikin kita harus jeda sebentar. Bukan karena takut, tapi buat sadar. Karena kalau AI dijalankan tanpa batasan, yang jadi korban bukan mesin, tapi kemanusiaan. AI itu teknologi sama aja kayak mikrofon. Sama kayak mic. Kalau yang pegang mic Bon Jovi, buat nyanyi. Kalau yang pegang mic MC, buat bawain acara. Ada juga pemain bola yang bisa bawain acara. Lionel MC. Messi. Nah, kalau yang pegang mic politisi, buat nebar janji. Yang jarang terrealisasi. Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Masuk minggu pertama tahun 2026, ruang digital Indonesia heboh. Bukan karena tren joget terkini, bukan juga drama perselingkuhan selebriti, tapi karena pemerintah kita tiba-tiba emosi. Kasih paham bos. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi resmi ngeluarin ancaman serius. Sasarannya jelas, yaitu platform media sosial X dan fitur AI-nya Grok. Yang sering dipakai buat bikin konten deepfake mesum. Ancamannya bisa berujung pemblokiran total. Nah lo, blokir total. Gara-gara user-user cabul. Kebanyakan browsing cudai kayaknya. User-user yang lain jadi kena imbasnya. Padahal fungsi Grok AI dan platform X itu nggak melulu buat yang mesum-mesum. Grok AI itu fungsi utamanya buat cari artikel terkini, update informasi. Bahkan dulu waktu platform X namanya masih Twitter, jomblo desperate, cari jodoh aja di Twitter. Biasanya gini threadnya nih. Jika dia jodohku maka dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, jodohin dong. Dikasih hashtag mantra. Twitter, please do your magic. Nah sekarang berubah nama jadi X malah kebanyakan magic. Foto selfie pakai baju sopan, diketok magic jadi tanpa pakaian. Jadi belakangan ini laporan soal foto orang diubah jadi konten pornografi makin banyak. Wajah asli diambil tanpa izin, lanjut diedit pakai AI, terus disebar kemana-mana. Korban nggak tahu apa-apa, tapi nama dan hidupnya bisa hancur semua. Ngeri bos. Misal nih siang-siang lo posting foto selfie habis wisuda. Malamnya udah jadi poster DVD film dewasa. Habis wisuda bukannya sibuk cari kerja, malah sibuk cari psikiater. Soalnya trauma, kena mental. Bukan cuma karena fotonya, tapi lapangan kerjanya nggak ada.
Dan ini nggak cuma soal moral, norma, atau selera doang. Tapi juga soal privasi, soal keamanan data, soal wajah orang yang diedit seenaknya. Kacau. Kalau password kena hack masih bisa diganti. Nah kalau wajah dihack, bisa termehek-mehek. Kemkomdigi melihat ini sebagai ancaman serius. Bahkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, namanya Alexander Sabar, sampai nggak sabar dia. Dalam keterangan resminya, Pak Sabar yang udah habis kesabarannya, bilang platform X lewat Grok AI dinilai lalai menjaga teknologinya sendiri. Sistem moderasi dan filter keamanannya lemah. Teknologi yang harusnya bantu orang cari informasi malah dipakai buat ngubah foto orang jadi konten pornografi. Hasil temuan awal menunjukkan Grok AI belum punya pagar pembatas alias safeguard yang cukup kuat. Pengguna bisa dengan mudah kasih perintah. Ambil foto orang, edit, jadiin konten asusila yang kelihatan nyata. Simpelnya Grok AI ibarat pejabat baru dilantik. Apa aja perintah atasan dikerjain. Nggak peduli aturan. Sampai warganya protes baru tuh dia jawab. Ya, sedang kami evaluasi. Baik, terima kasih, cukup ya teman-teman semua. Alexander Sabar juga bilang kalau platform nggak ada pengaturan khusus buat mencegah pornografi berbasis foto nyata, itu pelanggaran berat. Platform komersial yang beroperasi di Indonesia wajib patuh aturan lokal. Mau platform global atau bukan, aturannya sama. Bahasa sederhananya gini, inovasi boleh jalan tapi jangan sampai kebablasan sampai orang lain jadi korban. Langkah Kemkomdigi ini juga ditopang aturan hukum yang baru. Per 2 Januari 2026 Indonesia resmi pakai KUHP baru. Di aturan ini materi asusila dan pornografi digital diatur lebih luas. Pasal 172 dan pasal 407 udah jelas ngatur soal eksploitasi seksual dan kecabulan di ruang digital. Pelaku deepfake asusila tanpa hak bisa kena pidana minimal 6 bulan maksimal 10 tahun atau denda besar yang gak main-main. Tuh udah diatur di KUHP baru. Jadi jangan edit foto orang sembarangan. Tapi kalau kritik ke presiden dan wapres harus diedit biar sopan. Entar dikira penghinaan. Dan bukan cuma penggunanya yang bisa kena. Berdasarkan aturan penyelenggara sistem elektronik atau PSE, platform yang memfasilitasi tindak pidana juga ikut bertanggung jawab. Sanksinya bertahap, surat peringatan, denda administratif miliaran rupiah, sampai pemutusan akses atau blokir total kalau tetap bebal. Sanksinya bertahap. Ibarat sebel sama temen yang hilang pas ditagih utang. Awalnya masih sabar. Chat WA, Bray. Nggak respon. Chat lagi, Bray, utang bayar dong. Masih nggak respon. Chat lagi, oke serius, cukup tahu. Pakai kapital semua. Karena kalau pakai kapital, oce cius cukup tahu. Balik lagi, jadi soal penyalahgunaan Grok AI, pemerintah melihatnya sebagai pelanggaran hak atas citra diri atau right to one's image. Karena kalau right person to hold my heart itu cuma kamu. Mana cowok semua lagi penontonnya. Di era AI sekarang, wajah itu data paling sensitif. Dampaknya bukan cuma malu, tapi bisa trauma, karir hancur, hidup berantakan. Tapi kalau kata Mas Wapres, kita nggak boleh takut sama AI. AI itu bukan ancaman. Manusia yang nggak pakai AI akan kalah sama manusia yang pakai AI. Nah, kalau AI buat bikin konten cabul sampai ada yang trauma, gimana tuh nasib korbannya? Ya. Cukup ya teman-teman, terima kasih. Korban terbanyak lagi-lagi perempuan dan public figure. Kemkomdigi ngegas, ruang digital bukan zona bebas hukum. Indonesia mengirim pesan ke platform global agar segera menyesuaikan sistem, algoritma, dan hormati hukum lokal.
X diminta segera pasang sistem deteksi deepfake yang lebih cerdas dan memblokir prom-prom yang jelas-jelas mengarah ke konten ilegal. Tuh X, dengerin Kemkomdigi. Benerin tuh Grok AI biar nggak diblokir kayak situs judol. Udah diblokir belum ya situs judol? Masih FYP soalnya. Di dalam negeri, Kemkomdigi juga buka kanal pengaduan khusus. Korban diminta nggak takut lapor. Bersama Cybercrime Polri, pemerintah janji bakal mengejar pelaku dan mendesak platform buat take down konten dalam waktu kurang dari 24 jam. Di era AI, perkara satu foto bisa jadi masalah yang ngeri. Masyarakat diingatkan buat lebih berhati-hati share foto pribadi, apalagi foto dengan resolusi tinggi. Tuh penonton, foto aja nggak boleh resolusi tinggi. Sama kayak resolusi tahun ini, jangan tinggi-tinggi. Nyangkut di satelit, siapa yang mau ngambilin? Elon Musk. Ngomong-ngomong soal Elon Musk, Mas Elon akhirnya komen di X. Dia bilang siapapun yang pakai Grok buat konten ilegal akan kena konsekuensi. Apa tuh konsekuensinya? Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Saya kan manusia biasa. Akun keamanan X @safety juga mengingatkan pengguna dan konten ilegal akan ditindak tegas termasuk konten child sexual abuse material dengan hapus konten, blokir akun, dan kerjasama penegak hukum. Dan perlu diingat Indonesia bukan satu-satunya negara yang protes soal Grok AI. India, Prancis, dan Malaysia sudah duluan ambil langkah. India kasih batas waktu 72 jam, Prancis mulai penyelidikan, sementara Malaysia tegas soal manipulasi gambar perempuan dan anak. Artinya jelas, ini bukan masalah lokal tapi masalah global. Teknologi harus jadi alat kemajuan, bukan alat merusak nilai dan norma kemanusiaan. Kasus X dan Grok AI ini jadi ujian penting penegakan hukum digital Indonesia di tahun 2026. Tapi ujian tahun kemarin juga belum kelar. Jangan sampai remedial. Jika pemerintah tidak segera menunjukkan ketegasan dan platform terus lambat melakukan pembenahan, maka yang hancur bukan hanya privasi dan rasa aman pengguna, melainkan martabat bangsa. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan juga akan ada seorang bintang tamu hadir di Midnight Live. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kita akan baca berita dulu terkait dengan informasi terkini. Aroma tak sedap mengganggu warga dikarenakan penumpukan sampah yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati. Pihak pengelola menargetkan pengangkutan sampah rampung dalam 5 hari ke depan. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Metro TV, Ifdal Amal, dan juru kamera Wildan Aulia berikut ini. Baik pemirsa, masalah penumpukan sampah masih menjadi concern utama di masyarakat. Salah satunya di titik saya berdiri saat ini di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana bisa dilihat di belakang saya penumpukan sampah menggunung hingga tingginya bermeter-meter, tingginya lebih dari 2 meter, bahkan dapat saya katakan ini hampir 3 meter. Dan memang akibat dari penumpukan sampah ini berdampak banyak kepada para masyarakat, dan tentunya aroma yang tidak sedap ini dan juga cenderung menyengat mengganggu proses jual beli baik dari pedagang maupun pembeli yang ada di sini. Diduga hal ini dikarenakan adanya kurang armada dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang biasanya mengangkut sampah dengan jumlah sekitar lebih dari 12 armada truk pengangkut sampah, dan beberapa bulan terakhir ini sekitar 1 bulan terakhir ini jumlahnya berkurang begitu. Daripada kita berspekulasi, saat ini saya sudah bersama dengan manajer UPB Pasar Induk Kramat Jati, Pak Agus Lamun. Ya.
Bapak. Gimana? Baik. Ya. Pak bisa dijelaskan Pak, ini sudah terjadi penumpukan sampah ini sekitar berapa lama Pak? Oke. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi penumpukan yang bisa kita lihat di belakang ini terjadi karena dampak deposit sampah yang tidak terangkut ya selama ini. Jadi gunungan sampah yang ada ini kemudian menjadi berdampak tidak baik lah ya bagi masyarakat pedagang maupun masyarakat sekitar. Nah, oleh karenanya kami berharap adanya armada yang ideal untuk bisa mengangkut setiap hari sampah yang kita hasilkan. Aktivitas perdagangan di Pasar Induk Kramat Jati ini berlangsung sekitar 24 jam ya setiap harinya dan menghasilkan sampah itu lebih kurang 120 sampai 150 ton. Oleh karenanya armada ideal yang harusnya 15 atau 12 sampai dengan 15 armada setiap harinya belakangan terakhir ini yang datang hanya maksimal di angka 8 armada gitu ya. Nah, itu kemudian menyebabkan terjadi deposit sampah yang kita lihat berdampak pada penggunungan sampah pada saat ini. Namun demikian, kami dari pengelola Pasar Induk sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dinas lakukan, yaitu dengan mengirimkan kemarin gerobak sampah gitu ya, dengan mengirimkan begitu lumayan banyak armada yang datang pada dari kemarin dan hari ini kira-kira begitu. Kemarin itu sudah ada 25 armada ya yang mengangkut dengan total ritasinya 31 rit ya. Tapi alhamdulillah kita lihat progresnya sudah terlihat. Ya sudah ada space-space yang kosong untuk kemudian tidak terjadi lagi penumpukan sampah yang begitu padat ya. Banyak Pak Agus atas waktunya. Thank you, bro. Semoga sukses mengangkut permasalahan ini. Mohon doa ya. Siap. Demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan manajer UPB Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan memang pengangkutan sampah ini ditargetkan 5 hari selesai apabila konsisten armada 25 truk pengangkut sampah terus dilakukan selama adanya sampah yang menggunung ini. Dari Jakarta, Ifdal Amal, Wildan Aulia, Metro TV. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras kembali memicu banjir di sejumlah wilayah di Sumatera. Di Oku Timur, Sumatera Selatan, luapan sungai menyebabkan akses jalan terputus. Sementara banjir susulan juga kembali melanda di beberapa wilayah di Aceh dan merendam ratusan rumah. Dan berikut informasinya. Babinsa Desa Karangjadi, Koramil 40304 Belitang, Serda Iwan bersama Babin Kamtipmas bergerak cepat mengevakuasi warga yang terseret banjir yang melanda Desa Karangjadi, Kecamatan Belitang 3, Kabupaten Oku Timur, akibat luapan sungai hitam setelah hujan deras sejak Rabu malam. Kapenrem 044 Garuda Dempo, Mayor Infantri Jauhari menyebut luapan sungai memutus akses jalan Karangjadi menuju Trikarya dan mengganggu aktivitas warga. Di lokasi, satu mobil yang ditumpangi warga bernama Hasan berusia 40 tahun bersama istri dan anaknya terseret arus saat mencoba menerobos banjir. Diketahui seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun kendaraan belum dapat dievakuasi. Aksi cepat penyelamatan warga yang dilakukan Serda Iwan mendapat apresiasi dari Komandan Korem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Adi Kusdianto. Dan terkait banjir yang melanda Desa Karangjadi, Kodim 0403 Oku Korem 044 Garuda Dempo menetapkan status siaga dan mengimbau masyarakat tetap waspada serta mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saya sangat mengapresiasi tindakan anggota saya, Serda Iwan, Babinsa dari Koramil Belitang yang cukup tanggap dalam mengatasi banjir sehingga bisa menyelamatkan satu keluarga yang terjebak di dalam mobil. Anggota kami, Serda Iwan dari Koramil Belitang ini mampu menyelamatkan bapak, ibu, dan satu putranya. Walaupun sampai saat ini mobil tersebut masih belum sempat kita evakuasi. Hujan lebat kembali mengguyur Kabupaten Aceh Timur hingga mengakibatkan banjir susulan di sejumlah wilayah. Di antaranya Kecamatan Indramakmur, Rantau Perelak, Simpang Ulim, dan Kecamatan Julok. Personel polisi menerobos genangan air yang merendam badan jalan untuk memastikan kondisi warga terdampak banjir. Polres Aceh Timur terus melakukan pemantauan intensif serta menyiagakan anggota untuk memastikan keselamatan warga. Selain itu, Polres Aceh Timur juga menyiagakan perahu karet dan perahu fiber sebagai antisipasi evakuasi warga apabila debit air terus meningkat.
Banjir susulan juga kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Air bah disertai material kayu memenuhi aliran sungai Wihgile hingga memicu kepanikan warga. Banjir bandang ini terjadi setelah hujan deras mengguyur Kabupaten Bener Meriah dan beruntungnya peristiwa ini tidak berdampak langsung terhadap permukiman warga. Warga diminta untuk waspada karena hujan deras masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, warga yang tinggal di kawasan sungai diminta untuk terus bersiaga jika cuaca mendung. Sementara itu, ratusan rumah di Desa Putoh, Kecamatan Samalangkah, Kabupaten Biren, Aceh, sudah berulang kali terendam banjir susulan. Akibatnya, mereka yang rumahnya masih tertimbun lumpur belum bisa dibersihkan lantaran air kembali masuk ke permukiman ketika turun hujan. Selain banjir akibat genangan air hujan, kawasan tersebut juga kerap terjadi banjir susulan akibat luapan sungai yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Warga berharap kepada pemerintah untuk melakukan normalisasi saluran drainase dan saluran sungai yang dangkal sehingga banjir bisa cepat surut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tinjau posko pengungsian korban banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selain berdialog bersama warga terdampak, Wapres juga melihat langsung kondisi wilayah yang masih terdampak banjir. Usai meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Balangan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis 8 Januari 2026 yang juga terdampak banjir. Di Kabupaten Banjar, Wapres mengunjungi posko pengungsian di halaman Ex-Puskesmas Kecamatan Sungai Tabuk. Wapres menyapa para pengungsi, berdialog dengan warga, serta mendengarkan langsung kondisi dan kebutuhan selama berada di tempat pengungsian. Ini saya pesan ke kepala daerah, ini tolong warga yang mengungsi, terutama lansia, ibu hamil, ada yang sedang ibu hamil, ibu menyusui, balita, ini saya lihat banyak sekali anak-anak, kaum difabel ini tolong benar-benar diperhatikan. Pastikan dapur umum menyediakan makanan 3 kali sehari ya. Wapres juga meminta agar ketersediaan obat-obatan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya terus terjaga guna mencegah munculnya penyakit akibat banjir berkepanjangan. Posko untuk pengobatan pastikan juga selalu aktif 24 jam. Jadi kalau sudah waktunya panjang seminggu 2 minggu ini kita antisipasi agar terhindar ya Pak dari penyakit kulit. Usai dari posko pengungsian, Wapres meninjau dapur umum untuk memastikan penyediaan makanan bagi pengungsi. Rangkaian peninjauan dilanjutkan ke pemukiman warga yang masih tergenang banjir. Dengan menggunakan perahu karet, Wapres melihat langsung kondisi rumah-rumah terdampak sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di lapangan. Berdasarkan data sementara, banjir di Kabupaten Banjar berdampak pada 9 kecamatan dan 121 desa dengan 23.133 rumah terdampak dan 13.732 rumah masih terendam. Jumlah warga terdampak mencapai 42.082 kepala keluarga atau 118.151 jiwa termasuk ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Tim Liputan Metro TV. Kita ke informasi lain, sebuah monumen unik hadir di kawasan Kota Tua, tepatnya berada di sisi jembatan Kali, kawasan Kota Tua. Monumen ini adalah Tugu Penurunan Tanah Jakarta, monumen yang dibangun untuk mengingatkan cepatnya penurunan permukaan tanah di Jakarta. Untuk mengetahui selengkapnya, berikut adalah liputan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dan Wandi Saragih langsung dari Kota Tua, Jakarta.
Ya pemirsa, di kawasan wisata Kota Tua, tepatnya di area Jembatan Kali, ini ada salah satu tugu yang menarik. Kalau kita melihat memang sekilas ini hanya merupakan tugu setinggi 4,5 meter. Namun nyatanya tugu ini menyimpan salah satu amanat terkait dengan salah satu persoalan lingkungan paling masif di Jakarta, yaitu penurunan permukaan tanah. Anda bisa lihat ini di sini ini ada tonggak-tonggak yang menunjukkan ini permukaan tanah di Jakarta Timur, di Jakarta Barat dan juga di Jakarta Utara. Ini perbandingannya dengan tinggi badan saya 160 cm kalau kita lihat penurunan tanah di Jakarta Utara sejak tahun 1974 hingga tahun 2020, yaitu tepat saat tugu ini dibangun ini ada setinggi 4,5 meter. Sementara untuk di area Jakarta Barat ini mencapai 2,2 meter, jadi lebih tinggi daripada saya. Kemudian untuk di area Jakarta Timur ini penurunannya mencapai 1,2 meter. Memang Jakarta ini disebut adalah salah satu kota yang mengalami penurunan tanah paling cepat sejak tahun 1974. Di sini juga terdapat papan atau pemberitahuan yang menunjukkan beberapa informasi-informasi terkait dengan apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya penurunan tanah di Jakarta yang sangat masif. Salah satunya adalah tentunya terkait dengan penyedotan air tanah yang berlebihan, kemudian juga menyebabkan lapisan tanah lempung ini menyusut dan akibatnya lapisan tanah permukaan mengkerut seperti spons yang dikeringkan, kemudian menyebabkan penurunan dari permukaan tanah. Jadi memang mayoritas penurunan tanah ini bukan disebabkan oleh gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta, melainkan akibat dari penyedotan air tanah yang sangat masif. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini menyampaikan bahwa secara rata-rata di Jakarta ini penurunan permukaan tanah mencapai 3,5 cm per tahunnya. Namun di daerah-daerah yang parah ini bahkan bisa turun 15 hingga 28 cm per tahunnya. Tentunya ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena penurunan dari permukaan tanah ini juga merupakan faktor yang menyebabkan Jakarta ini banyak dilanda banjir, bukan hanya banjir rob namun juga banjir lokal. Dari BRIN ini menyampaikan bahwa penurunan permukaan tanah ini juga menyebabkan Jakarta rentan banjir hingga 40% lebih tinggi setiap tahunnya. Tentunya diharapkan baik dari masyarakat maupun juga pemerintah ini memiliki solusi-solusi konkret agar nantinya permukaan tanah Jakarta ini tidak terus turun ke depannya. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Wandi Saragi, Metro TV. Baik, kita jeda dulu. Ya. Usai jeda kita akan hadirkan bintang tamu Anggis Devaki yang hadir di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Sudah hadir Anggis Devaki di Midnight Live. Halo. Apa kabar? Baik. Anggis, kita ajak begadang dulu ya hari ini. Bareng penonton rame pasti happy kok pokoknya. Jadi Anggis ini udah mulai nyanyi dari usianya masih muda banget. Dari usia berapa Anggis? Kalau nggak salah 10 tahun sih. 10 tahun. Iya. Ikut Kelas 6 lomba-lomba. SD. Iya. Katanya ikut lomba-lombanya di Bali. Di Bali. Jadi aku dulu suka ikut lomba-lomba di sekolah, di SMA kayak gitu. Oke. Momen pertama kali kamu tampil masih inget nggak? Dalam momen apa saat itu? Pertama kali. Iya, kamu Tampil nyanyi di depan nyanyi. publik. Itu kayak aku kelas 4 SD waktu itu nyanyi di perpisahan sekolah SD aku. Nah waktu itu aku nyanyi buat ngiringin adekku lagi main drum waktu itu. Seingatku itu yang pertama kali banget. Tapi aku belum start les nyanyi waktu itu. Jadi emang cuma sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu. Siapa yang mendorong kamu untuk nyanyi pertama kali? Sebenarnya nggak ada yang dorong. Tapi mama papa itu udah ngeliat gitu loh dari awal kayak ini kayaknya anaknya bisa nyanyi deh. Tapi aku selalu nolak dari dulu. Kayak aku takut
les nyanyi serem gak sih gitu. Takut gurunya tuh kayak galak deh. Udah overthink sejak dini sih aku. Tapi kamu pemalu ya kayaknya ya? Dulu, dulu ya? Sekarang masih kayak Sama kayak penonton dong? Oh iya, malu banget. Iya, malu-maluin. Jadi Anggis ini pernah ikut The Voice Kids, sampai Indonesian Idol. Mana yang paling mengubah mental kamu dari 2 ajang ini? Yang dua-duanya sama aja, tapi kan different step gitu loh. Kalau The Voice Kids aku sukanya kayak di umur aku yang segitu aku dapat pengalaman yang emang seusia aku gitu loh. Tapi di situ nggak terlalu yang mental banget. Tapi kalau Idol ini bener-bener nyiapin mental kita gimana caranya kita nanti beneran di industri musik kayak gimana. Jadi kita disiapin di Idol gitu. Dari cara berattitude diajarin juga di situ. Bukan tentang nyanyi aja ya, tapi kayak sesimpel kita harus nyapa orang, senyum sama orang tuh juga di-remind di situ. Oh, gitu penting tuh attitude tuh. Ya, harus punya etika dalam bersosialisasi. Lucu deh. Makanya Semangat Anggis, iya sering-sering kesini lah Anggis. Kamu sampai top 8 ya Indonesian Top 8, Idol. yes. Nah saat itu ketika akhirnya kamu tersisih dari top 8, gimana perasaan kamu dan bagaimana cara kamu bounce back lagi? Perasaan aku waktu itu sih sebenarnya campur aduk ya. Mungkin pada saat itu ya aku bilang tadi kan Indonesian Idol Ketat banyak ya? pressure terus Betul. ketat. Mungkin mental aku juga waktu itu kayak masih belum yang matang-matang banget. Tapi aku sangat belajar dari itu. Tapi pada saat itu aku kayak mungkin awal-awalnya kan banyak yang ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka gitu kan. Jadi nah salahnya aku selalu membacakan yang hate komen gitu loh. Jadi pikiranku tuh kayak ada yang rasa nggak percaya dirinya waktu itu gitu. Jadi pada saat aku pulang ke pulang apa sih namanya? Iya pulang. Iya pulang balik, Iya. maksudnya keluar dari Idol di top 8, itu aku ngerasa ada leganya, tapi ada sedihnya juga gitu. Tapi kayak campur aduk gitu loh, bukan yang happy banget, sedih-sedih, tapi kayak bingung aja waktu itu. Suka kepikiran kamu ya kalau ada hal-hal yang mengganggu seperti itu, Iya, overthinking. aku overthink parah anaknya. Oke. Dan nggak selesai dalam 1 hari tuh. Kadang nggak. Oke, bisa berlarut-larut Iya. seperti itu. Nah, yang penting kamu bisa bangkit, intinya seperti itu. Karena setelah itu kamu merilis lagu Bodoh bersama Mario Geklau. Iya. Wow, gimana perasaannya saat itu? Perasaannya pastinya seneng banget dan nggak nyangka sih kayak jujur kayak aku tuh suka banget sama Kak Ayo. Aku manggil Kak Ayo gitu. Oke, iya. Terus lagu-lagunya aku udah suka banget dan akhirnya aku dapat kesempatan buat diciptain lagu sama Kak Ayo. Jadi waktu itu kayak, ini beneran gak sih gitu. Jadi kayak pas pertama kali denger lagu Bodoh, itu tuh langsung kayak, oh my god ini lagunya bagus banget. Ya. Dan aku emang super excited buat langsung rekaman gitu sih. Pastinya aku happy terus kayak bersyukur aja sih. Itu keren. Jadi harus segera bangkit, move on dari masalah begitu ya. Yes. Dan kamu menjadi salah satu pengisi OST film Tabayun lewat lagu Lewat Semesta. Semesta. Apa bedanya bikin lagu soundtrack film dibanding lagu sendiri? Bedanya lebih ke banyak tanggung jawabnya sih. Kalau lagu sendiri kan ya udah kayak oh ini lagu aku bisa ngapa-ngapain aja lagunya gitu. Kayak aku mau bikin gini, bikin itu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk ini kan suatu project film gitu. Dan soundtrack itu emang yang dinikmatin bakal sama semua orang yang nonton bioskopnya. Terus gimana caranya moodnya tuh biar bisa nyampe ketika orang nonton film sama denger suara aku gitu. Jadi bukan beban sih, lebih tanggung jawabnya lebih besar. Jadi aku harus lebih berhati-hati gimana caranya istilahnya yang meminta aku untuk nyanyikan soundtrack ini tuh bisa puas gitu dengan hasilnya. Gitu. Terus kolaborasi lagi dengan Bertrand Peto. Iya. Wah, itu lebih deg-degan nyanyi sendiri apa duet? Kalau kakak tanya Bertrand Peto, Onyo, pasti dia bakal jawabnya sendiri sih sama. Oke. Karena kita tuh selalu enjoy, kayak selalu excited gitu. Kita duet lagi ya gitu. Oh gitu ya, Iya. jadi selalu enjoy. Selalu excited gitu. Iya. Tiap ketemu berdua terus kayak kita nyanyi bareng kita excited banget. Itu. Nah, di akhir 2025 kamu rilis album pop pertama, Devaki. Iya. Kenapa judulnya pakai nama kamu sendiri?
Karena mostly cerita-ceritanya itu emang pengalaman aku sendiri gitu. Walaupun di dalam lagunya itu bukan ciptaan aku semua, ada beberapa kolaborasi sama penulis-penulis lain. Tapi emang misalnya Mario Gekal nulis ya tentang kisahku gitu. Oke. Jadi emang cerita tentang kisah aku yang pernah aku alami lah dulu-dulu gitu. Aku kumpul-kumpulin aja. Ada nggak cerita yang paling horor yang pernah kamu alami? Di ghosting mantan misalnya. Apa ya? Sebenarnya udah basi sih. Iya. Udah basi, udah move on aja. Adalah dulu. Ya udah pacaran lama gitu lah. Terus akhirnya ya udah ditinggalkan. Makanya ada judul lagu Kisah Tanpa Dirimu waktu itu gitu. Oke. Kamu ditinggalkan. Menyesal ya. Kan ada lagu-lagu baru Menua Bersama. Iya. Lalu Iman Tak Restui. Bertahan atau Menyerah. Mana yang paling personal buat kamu? Personal. Yang benar-benar paling, nih lagu gue banget nih. Dari lagu baru itu? Iya. Ada nggak? Aduh, boleh ngomong gini. Yang paling personal sebenarnya Iman Tak Restui. Oke. Iya. Ya sudah cukup sampai di situ. Iya. Tapi special fun fact-nya, ini Iman Tak Restui sama Menua Bersama tuh yang ciptain pasangan aku. Soalnya dia musisi juga, dia suka ciptain lagu. Jadi di album aku dia juga nulis 2 lagu. Oke. Jadi ketika menyanyikan tuh gimana tuh? Perasaannya kan pasti atau kamu ya udahlah, begitu saya udah move on. Enggak, soalnya dia ciptainnya kan Iman Tak Restui sama Menua Bersama. Menua Bersama kan happy-happy lah tentang kita. Kalau Iman Tak Restui itu juga tentang kita. Oh iya. Cukup sampai Kenapa situ langsung aja. gitu sih? Biasa penonton kan. Iya. Ada pengalaman juga kayaknya. Nah, ternyata Anggis ini juga punya brand fashion. Waduh. Namanya Gisu. Oh my god, thank you loh. Kok bisa kepikiran nyemplung ke dunia fashion gitu? Karena kan emang aku anaknya suka OOTD-an gitu. Aku suka yang kayak mix and match outfit gitu. Terus aku suka posting-posting di Instagram. Tapi aku pikir kayak kenapa nggak dibikin bisnis aja gitu, kesukaan aku gitu. Aku kan suka kayak model baju-baju Korea gitu kan. Nah Gisu ini aku bikin kayak model-model kayak ala-ala Korea gitu lah. Kayak simple top kayak gitu. Oke, jadi kamu sukanya Korean look gitu ya? Iya, Korean look. Simple, terus nggak yang ribet gitu. Oke, suka banget kamu sama drama-drama Korea? Drama nggak terlalu, aku suka band K-popnya sih. Band K-pop. Tapi itu dulu, sekarang udah nggak terlalu juga sih. Aku suka BTS dulu. BTS? Iya. Pernah kesini kan BTS? BTS? Iya. Pernah gak sih BTS? Pernah ya? Pernah gak sih? Pernah ya? Amin. Keren itu. Iya, dan kamu sekarang siapa? Influence musik kamu siapa sekarang? Siapa ya? Semuanya sih, tapi yang sering aku dengerin sekarang Raisa. Oke. Aku suka Raisa dari dulu sih sebenarnya. Aku suka karyanya. Terus aku juga suka Tulus. Karena dia juga pernah jadi coach aku di The Voice Kids. Oh ya? Wow. Dia coach aku. Gimana rasanya langsung dididik oleh seorang Tulus? Rasanya gak nyangka. Terus karena kita tuh waktu aku The Voice beneran diajarin sama Tulusnya langsung. Kayak aku benar-benar diajarin nyanyi sama dia langsung. Jadi kayak tahu dia secara personally. Terus kayak emang latihannya bener-bener sama dia gitu. Bukan yang kayak cuma tim Tulus. Tapi yang ngajar beda gitu, itu beneran dia. Jadi kayak wow gini ya. Terus banyak banget ilmu yang aku bisa dapat dari kayak cara pegang mic aja diajarin loh. Oke. Sama Tulus. Cara pegang mic tuh ada ilmunya. Iya. Dipegang jaraknya segini nih. Habis itu lo voice over. Itu kalau di TV itu ya. Kalau nyanyi beda lagi ya. Tapi memang ya banyak teknik lah ya dalam tarik suara ya, tarik suara, iya. Lebih ribet ngurus lagu atau ngurus brand fashion? Beda sih, beda ini apa sih namanya, beda proses gitu. Oke. Tapi sama-sama ribet dua-duanya. Apa yang bikin kamu ribet? Yang paling bikin kamu ribet? Kalau misalnya lagu itu kan aku harus maksudnya saring-saring dulu yang mana yang bagus lagunya buat dikeluarin duluan gitu kan, aku harus ada songbanknya juga gitu. Jadi kayak aku stok banyak lagu, terus aku ada workshopnya, proses workshop, terus bikin musik, terus rekaman, habis itu music video gitu. Jadi banyak stepnya gitu. Kalau Gisu brand fashion aku ya pastinya
dari desain, terus kayak jahitnya kayak gimana, terus pakai kain apa yang bagus gitu. Jadi kayak emang sama-sama ribet tapi prosesnya menyenangkan gitu. Iya, itu yang penting ya. Iya. Yang penting ya, kamu jalannya kamu suka. Tapi aku enjoy. Iya, kayak penonton passionnya hahehe ya. Ya ketawa-ketawa aja di sini kita malam-malam ya. Kamu juga punya fanbase namanya Anggis Lova. Iya, Anggis Lova. Seberapa dekat kamu dengan Anggis Lova dan apa yang ingin kamu sampaikan kepada Anggis Lova saat ini? Seberapa dekat ya pastinya deket banget karena emang setiap aku nyanyi pasti mereka tuh selalu ada buat nontonin aku dan itu yang aku butuh sih sebenarnya. Kayak yang penting ada mereka, aku ngerasa kayak aman ada yang nonton gitu, ada yang support aku gitu. Jadi kayak emang sedekat itu. Terus aku juga suka kayak balas-balasin mereka di DM gitu, kayak reply gitu juga, terus repost juga. Jadi kayak emang suka berinteraksi sering sih. Gitu. Sering banget berinteraksi Iya. ya. Dan ada rencana dengan kolaborasi dengan siapa gitu yang menjadi impian kamu selama ini? Impian aku pengen kolaborasi sama idola-idola aku kayak tadi Tulus, Raisa. Terus aku juga pengen kayaknya penasaran kalau bisa sama Adrian Halif. Oke. Aku suka lagunya juga. Gitu. Dan kita akan langsung mendengarkan suara emas dari Anggis Devaki. Silakan Anggis bersiap-siap di tengah panggung di sini. Dan tentunya kita juga ingin bertanya soal harapan kamu di tahun 2026, baik itu karir kamu, apapun itu selama tahun 2026, atau mungkin jangka panjangnya seperti apa impian kamu? Harapan aku yang pastinya di tahun 2026 semoga aku bisa dilancarkan di dalam bermusik. Terus pendengar aku semakin banyak yang dengerin lagunya. Terus pokoknya berkah lah buat kita semua di tahun ini. Amin. Langsung saja ini dia Anggis Devaki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.